Selamat siang, bertemu lagi dengan saya di channel saya. Hari ini saya ingin sedikit membahas tentang asma, terutama tata laksana asma stabil pada orang dewasa. Namun pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu asma. Asma itu adalah penyakit heterogen yang kemudian ditandai inflamasi kronis pada saluran nafas, sehingga nanti akan timbul keluhan asma seperti batuk, sesak nafas dengan sertai mengi atau tanpa disertai mengi, dada yang terasa berat, yang memberat pada satu waktu namun dia membaik pada waktu-waktu yang lain. Kita lanjut ya. Jadi di sini bisa dilihat nih penyebab dari gejala asma seperti gunung es. Yang paling banyak itu adalah terjadinya inflamasi pada saluran nafas. Karena terjadinya inflamasi, maka saluran nafas kita atau bronkial terjadi hisporesponsif. Hisporesponsif pada bronkial menyebabkan obstruksi pada saluran nafas. Nah, obstruksi pada saluran nafas ini yang menyebabkan si keluhan sesak nafas. Obstruksi itu berarti saluran nafas kita menjadi menyempit. Makanya keluhan yang utama adalah sesak nafas. Untuk tujuan terapi, kita inginnya mengontrol si asma sehingga kita bisa meminimalkan resiko kematian, resiko eksaserbasi atau serangan, dan terjadinya keterbatasan aliran udara yang menetap dan efek samping pada pengobatan. Sebenarnya pada pasien asma yang dibutuhkan adalah obat pelega tentu saja, namun juga obat pengontrol. Jadi, obat yang diberikan bukan cuma pelega, bukan hanya melegakan, tapi juga mengontrol. Apa sih yang kita kontrol? Yang kita kontrol adalah saluran nafasnya yang radang tadi. Jadi kita ingin supaya si radang itu tidak terjadi. Sebaiknya kita menggunakan pengontrol ya teman-teman, jadi bukan hanya pelega. Karena semakin banyak kita memakai pelega, ternyata menurut penelitian, serangan asma itu akan semakin sering karena responnya terhadap obat si bronkodilator tadi atau pelega tadi semakin menurun. Jadi, kalau dulu-dulu itu pertama-tama waktu pasien asma itu memiliki serangan kita kasih adalah pelega, maka yang terbaru ini kita kasih adalah pengontrol. Pengontrol itu isinya apa? Pengontrol itu isinya tentu saja ada pelega di dalamnya, namun juga ada anti-inflamasi atau kortikosteroid yang bisa dihisap. Jadi contohnya banyak nih teman-teman, ada bermacam-macam obatnya, ada bermacam-macam juga isi kandungannya. Dan itu semuanya sifatnya adalah personal. Jadi begini, begitu kita memberikan terapi pada asma, antara orang yang satu dengan orang yang lain, terapinya bisa saja berbeda karena sifatnya personal. Pertama tentu saja, alerginya berbeda. Lalu bisa saja orang yang satu dengan orang lainnya memiliki penyakit yang lain, penyakit yang berbeda. Jadi misalnya orang A tidak memiliki penyakit apapun, tapi ternyata orang B memiliki penyakit jantung. Jadi terapinya bersifatnya berbeda. Nah, gini nih konsepnya untuk si yang menggunakan si pengontrol. Kalau misalnya dulu yang pakai pelega aja, kita kan setiap menghisap itu hanya memberikan si efek bronkodilatasi atau melebarkan si saluran nafas. Tapi kan tadi teman-teman lihat tuh di gunung es itu yang paling banyak sebenarnya masalahnya adalah terjadinya si inflamasi pada saluran nafas. Jadi kalau dulu-dulu kita hanya melegakan tapi kita tidak mengatasi inflamasinya. Nah, kebanyakan dikasih antiinflamasinya adalah bentuknya oral atau yang injeksi. Namun kalau misalnya itu dipakai terus-menerus, maka bisa menyebabkan terjadi gangguan pada fungsi tubuh
misalnya ginjal salah satunya. Namun yang sekarang kita pakainya si pengontrol, yang isinya tadi ada pelaganya juga ada antiinflamasinya atau kortikosteroid yang inhalasi. Jadi setiap kita hisap itu si obat hisapnya, maka kita mengatasi si sesaknya, terjadi bronkodilatasinya atau pelebaran saluran nafasnya, dan juga bisa mengatasi si inflamasinya atau si radangnya. Nah, si obat bronkodilatornya dan obat antiinflamasinya itu kerjanya teman-teman sifatnya simbiosis mutualisme, jadi mereka saling menguatkan. Makanya sekarang lebih baik kita menggunakan obat hisap pengontrol untuk serangan asma kita dibandingkan obat pelega saja. Selain ngobatinnya cuma satu, teman-teman juga lebih tenang karena efek samping dari obat hisap ini tidak ada sama sekali untuk si tubuh kita yang lain dibandingkan kita menggunakan kortikosteroid oral atau sistemik secara berkesinambungan yang lama. Teman-teman, semoga penjelasan saya tadi bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel saya.